Perkenalkan, nama saya Diana Graciela Natalia Tagalong dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Hubungan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kebiasaan yang banyak terjadi di kalangan anak muda dan sangat dekat dengan kita semua, yaitu penggunaan bahasa gaul di media sosial. Kebiasaan ini muncul hampir setiap hari saat kita scrolling TikTok, Instagram, atau X. Atau mungkin saat kita chattingan sama teman kita sendiri. Nah, topik ini saya angkat karena berkaitan dengan identitas anak muda dan anak bangsa, sekaligus sikap kita terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, di era digital, media sosial menjadi pusat interaksi dan ekspresi diri. Kita tidak hanya melihat foto, video, atau hiburan, tetapi juga proses berbahasa yang berkembang sangat cepat. Nah, karena pengaruh tren, komunitas, konten kreator, serta budaya pop, muncullah bahasa gaul yang sering digunakan dalam percakapan online. Bahasa ini berbentuk seperti kata-kata baru, singkatan, istilah lucu, dan gaya bahasa yang unik. Contohnya, bestie, gasken, LOL, ngakak parah, spill dong kak. Nah, contoh lainnya seperti FOMO, fear of missing out, random, cringe, healing, overthinking, insecure. Banyak sekali bahasa gaul atau slang-slang yang bahkan kita harus cari tahu dulu untuk tahu arti slang tersebut apa. Hal ini sangat menarik karena dalam waktu yang relatif singkat, istilah-istilah baru bisa muncul dan menyebar luas di media sosial. Kata-kata tersebut dengan cepat menjadi viral dan digunakan oleh banyak orang. Lalu perlahan dianggap wajar dan akhirnya menjadi bagian dari kebiasaan komunikasi sehari-hari, terutama di kalangan anak muda. Proses ini menunjukkan bagaimana media sosial punya pengaruh yang besar dalam membentuk cara kita berbahasa dan berinteraksi satu sama lain. Untuk memahaminya lebih jelas lagi, saya akan memberikan beberapa contoh yang sering kita lihat di media sosial. Nah, singkatan IYKYK ini artinya adalah if you know, you know. Maksud dari slang tersebut adalah jika kamu tahu, kamu akan tahu. Ini bisa dipakai jika kamu ingin memberitahu temanmu atau seseorang sebuah rahasia. Nah, kalau spill artinya adalah kamu meminta seseorang untuk menceritakan secara detail tentang suatu barang atau cerita. Nah, konteks yang ada di komen tersebut adalah dia ingin menanyakan tas yang dipakai seseorang di dalam video itu berasal dari brand apa dan di mana orang tersebut membeli tasnya. Nah, komen tersebut sudah banyak menjelaskan slang-slang bahasa Inggris yang sering dipakai di media sosial. Seperti TBH itu to be honest, FR itu for real, IDC itu I don't care, IDEC itu I don't even know, IKR itu I know right, ICL itu I can't lie. Nah, semua slang tersebut digunakan di dalam media sosial untuk mengekspresikan diri generasi muda. Contoh tersebut menunjukkan bahwa bahasa gaul bukan lagi hal yang asing, tetapi justru sudah menjadi bagian dari bahasa sehari-hari. Kata-kata ini sering kita gunakan saat berkomunikasi dengan teman, baik secara langsung maupun lewat media sosial. Nah, menariknya, tanpa kita sadari, bahasa gaul juga mulai dipakai dalam berbagai situasi. Bahkan kadang terbawa ke konteks yang seharusnya lebih formal. Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan berbahasa kita perlahan berubah seiring dengan perkembangan media sosial dan lingkungan pergaulan. Nah, bahasa gaul memiliki beberapa dampak positif dan beberapa dampak negatif. Apa aja sih? Nah, dampak positifnya yang pertama yaitu bahasa gaul membuat komunikasi menjadi lebih kreatif. Anak muda seringkali menciptakan istilah-istilah baru yang unik untuk menggambarkan perasaan, situasi, atau pengalaman tertentu dengan cara yang lebih singkat dan lucu. Kata-kata ini membuat komunikasi terasa lebih hidup, tidak kaku, dan lebih mudah dipahami oleh sesama pengguna. Kreativitas ini juga menunjukkan kemampuan generasi muda dalam beradaptasi dan bermain dengan bahasa. Nah, yang kedua, bahasa gaul mampu membangun kedekatan sosial. Ketika kita berbicara menggunakan bahasa yang sama, akan muncul rasa keakraban dan rasa sehati.
Bahasa gaul sering menjadi penanda bahwa seseorang berada dalam lingkaran pergaulan yang sama. Hal ini menciptakan identitas kelompok dan mempererat hubungan sosial, terutama di lingkungan pertemanan dan komunitas anak muda. Yang ketiga, bahasa gaul membantu seseorang dalam mengekspresikan diri. Ada banyak perasaan atau pengalaman yang sulit disampaikan dengan bahasa baku. Melalui bahasa gaul, seseorang bisa mengungkapkan isi pikiran dan emosinya dengan lebih bebas, santai, dan apa adanya. Hal ini membuat komunikasi terasa lebih jujur dan dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari. Yang keempat, bahasa gaul mencerminkan fleksibilitas bahasa. Bahasa pada dasarnya tidak bersifat kaku, melainkan terus berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan penuturnya. Munculnya bahasa gaul menunjukkan bahwa bahasa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Dalam kajian linguistik, perkembangan ini merupakan hal yang wajar dan menunjukkan bahwa bahasa tetap hidup dan relevan dengan penggunanya. Tidak hanya dampak positif, tetapi penggunaan bahasa gaul juga memiliki beberapa dampak negatif. Nah, yang pertama, penggunaan bahasa gaul secara berlebihan membuat kita semakin jarang memakai bahasa Indonesia yang baku. Akibatnya, kemampuan menulis secara formal perlahan menurun. Banyak orang menjadi kesulitan menyusun kalimat yang rapi dan sistematis, terutama dalam konteks akademik seperti tugas, laporan, atau karya tulis. Jika kebiasaan ini terus berlangsung, kemampuan mengekspresikan ide secara jelas dan ilmiah juga bisa ikut terpengaruh. Nah, yang kedua, bahasa Indonesia yang baku mulai dianggap tidak keren. Di media sosial, seseorang yang menggunakan bahasa baku dalam komentar atau unggahan seringkali dianggap kaku, terlalu serius, atau tidak mengikuti tren. Nah, pandangan ini membuat bahasa baku semakin jarang digunakan dalam ruang publik digital. Padahal, bahasa tersebut tetap penting sebagai bentuk komunikasi yang sopan dan jelas. Yang ketiga, kebiasaan ini dapat menumbuhkan sikap kurang menghargai bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia seharusnya dipahami sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki latar belakang budaya dan bahasa daerah yang beragam. Jika bahasa Indonesia semakin jarang digunakan dengan baik dan benar, rasa kebanggaan terhadap bahasa nasional juga bisa perlahan memudar. Yang keempat, penggunaan bahasa gaul yang tidak terkontrol dapat memunculkan kesalahan penulisan dan tata bahasa. Banyak kata asing atau slang digunakan tanpa memahami arti dan konteks yang sebenarnya. Hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman dalam pemakaian kata, baik dalam tulisan maupun percakapan. Lama-kelamaan, kesalahan tersebut bisa dianggap wajar dan terus diulang. Apakah penggunaan bahasa gaul merupakan bentuk ekspresi dan identitas anak muda yang wajar di era digital? Atau justru tanpa disadari membuat kita semakin mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Pertanyaan ini penting untuk dipikirkan bersama, agar kita bisa bersikap bijak dalam berbahasa, menyesuaikan dengan situasi, tanpa harus kehilangan diri sebagai penutur bahasa Indonesia. Menurut saya, hal ini tidak perlu dilihat secara hitam putih. Penggunaan bahasa gaul bisa dipahami sebagai bentuk kreativitas sekaligus identitas generasi muda yang tumbuh di era digital. Bahasa gaul membantu komunikasi terasa lebih santai, dekat, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Namun di sisi lain, kita tetap perlu bersikap bijaksana dan sadar konteks dalam menggunakannya. Demikian pembahasan mengenai penggunaan bahasa gaul di media sosial. Hal ini dapat menjadi bagian dari identitas dan kreativitas anak muda di era digital. Namun, jika digunakan tanpa kesadaran dan batasan yang tepat, kebiasaan ini juga berpotensi membuat kita semakin mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersikap bijak dalam berbahasa. Kita tetap bisa mengikuti perkembangan zaman dan mengekspresikan diri melalui bahasa gaul, sekaligus menjaga rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dengan menyesuaikan bahasa sesuai konteks, kita dapat berkomunikasi secara efektif tanpa kehilangan jati diri. Semoga dengan pembahasan ini, kita dapat menambah pemahaman dan kesadaran kita semua tentang pentingnya berbahasa secara tepat dan bertanggung jawab. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Dadah! Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!